Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Setelah 23 tahun, Salernitana balik ke Serie A. Bertandang ke markas Pescara di Stadion Adriatico, Salernitana berhasil menambah 3 poin di pekan terakhir Serie A. Salernitana kemudian menutup perjalanan di Serie B 2020-2021 dengan 69 poin di posisi kedua, 4 poin di belakang Empoli selaku juara. Salernitana terakhir kali tampil di Serie A pada musim 1998-1999. Gennaro Gattuso dan Marco Di Vaio muda tak mampu menyelamatkan tim dan harus terdegradasi usai finish di posisi 15 dari 18 peserta. Inter berharap para pemain rela tak digaji 2 bulan. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport Italia, Presiden Zhang bertemu dengan para pemain Senin 10 Mei 2021 pagi waktu setempat. Dia meminta para pemain untuk merelakan gaji selama 2 bulan. Keputusan ini tentu belum final. Setiap pemain boleh setuju atau tidak dan dapat bertemu dengan direktur klub dalam beberapa hari mendatang. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, mengakui pekan lalu bahwa ada masalah keuangan di klub. Dia juga tak menutup kemungkinan jika Sunning Group selaku pemilik bisa menjual klub. Milan Skriniar tegaskan kesetiaannya untuk Inter. Skriniar tampil menawan bersama Inter di musim ini. Ia menjadi pilihan utama pelatih Inter Antonio Conte untuk mengawal jantung pertahanan. Performa apik Skriniar bersama Inter turut membuat klub-klub lain kepincut untuk meminangnya. Namun Skriniar tampaknya belum tertarik untuk meninggalkan Giuseppe Meazza. Hal itu masih dipegang teguh olehnya saat ini. Ia bakal tetap setia dengan Inter. Pemain yang terikat kontrak di Inter hingga 2023 menegaskan tak akan meninggalkan La Beneamata musim depan. Presiden FIGC ancam depak Juventus dari Serie A kalau tak mundur dari ESL. Presiden FIGC Gabriel Gravina memberi peringatan keras kepada Juventus soal European Super League. Gravina menyebut jika masih jadi bagian dari European Super League musim depan, maka Juventus akan didepak dari Liga Italia. Meski memberi ancaman hukuman, Gabriel Gravina juga berharap bisa memediasi Juventus dan UEFA untuk menyelesaikan perselisihan ini. Kalau cuma main di Liga Eropa, berat bagi Juventus menggaji Ronaldo. Spekulasi muncul seandainya Juventus gagal finish 4 besar pada akhir musim ini. Dilaporkan Calcio Mercato, jika hal itu terjadi, Juventus kemungkinan akan berpisah dengan Ronaldo untuk menyehatkan kondisi keuangan klub. Diketahui gaji Ronaldo saat ini mencapai 31 juta euro per musim dan masih terikat sampai Juni 2022. Namun jika hanya tampil di Liga Eropa, pengeluaran sebesar itu akan terasa mubazir bagi Juventus. Sebab pendapatan dari Liga Eropa amat jomplang jika dibanding dengan bermain di Liga Champions. Ronaldo juga diprediksi akan pindah seandainya Juventus gagal finish 4 besar demi tetap bisa bermain di Liga Champions. Namun mencari klub baru juga tak akan mudah. Sebab tak banyak klub yang bisa menyanggupi nominal gaji Ronaldo di era pandemi seperti sekarang ini. Koeman yakin posisinya di Barcelona masih aman. Belakangan muncul rumor yang mengklaim bahwa para petinggi Barcelona mulai meragukan Koeman. Kekalahan dari Granada dan hasil seri melawan Atletico Madrid disebut-sebut jadi penyebabnya. Pergantian presiden juga disebut-sebut berpotensi mempengaruhi masa depan Ronald Koeman. Meski demikian, Koeman yakin posisinya sebagai pelatih Barcelona masih aman. Pria berusia 58 tahun itu yakin masih akan melatih Barcelona musim depan. Resmi, Cavani perpanjang kontrak, lanjut di MU musim depan. Edinson Cavani masih akan memperkuat Manchester United musim depan.
Striker asal Uruguay itu baru saja menandatangani perpanjangan kontrak. MU memutuskan untuk memperpanjang kontrak Cavani 1 tahun lagi. Cavani menyepakati pembaruan kontrak itu dan akan berseragam MU sampai Juni 2022. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer pun mengaku puas dengan kinerja Cavani sejauh ini dan lega akhirnya sang striker mau bertahan di United untuk musim depan. Sebab ketajaman Cavani sangat dibutuhkan oleh Setan Merah. Manchester United dalam jadwal padat, Solskjaer pun nyerah kejar Manchester City. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer realistis dengan peluang timnya mengalahkan Manchester City dalam perburuan gelar juara Liga Inggris 2020-2021. Menurut Solskjaer, jadwal padat Manchester United memberatkan mereka untuk meraih trofi Liga Inggris. Manchester United memiliki jadwal yang begitu padat dalam seminggu terakhir ini. Penyebabnya adalah penundaan pertandingan kontra Liverpool yang seharusnya berlangsung di Old Trafford Minggu 2 Mei 2021. Alhasil, United memainkan 4 pertandingan dalam kurun waktu 7 hari. Fulham versus Burnley, kalah. The Go Tigers degradasi. Duel Fulham versus Burnley di pekan ke-35 Premier League digelar di Craven Cottage. Laga ini jadi krusial bagi kedua tim yang berjuang lolos dari degradasi. Burnley membuka keunggulan pada menit ke-35 lewat Ashley Westwood. Ball here, Techniques Marner looks it back inside. Phillips, Burnley ahead, Westwood. Chris Wood kemudian menambah gol Burnley 1 menit jelang turun minum. Tendangan volley Wood mengarah ke pojok atas gawang Fulham untuk memberi Burnley keunggulan 2-0. He's trying to get it back here, Wood. He's an opportunity here. 2-0 Burnley. What a goal! Dengan hasil itu, Fulham dipastikan degradasi ke divisi Championship. The Go Tigers menempati peringkat ke-18 dengan 27 poin. Sementara itu, kemenangan atas Fulham membuat Burnley dipastikan aman di Premier League. Tambahan 3 angka membuat Burnley naik ke peringkat ke-14 dengan 39 poin. Pirlo dan Ronaldo tak tinggalkan Juventus. Wakil Presiden Juventus, Pavel Nedved menegaskan bahwa posisi Andrea Pirlo masih aman dan Cristiano Ronaldo tak pergi akhir musim ini. Bianconeri bakal berjuang sampai akhir. Masih ada 3 laga sisa untuk berburu tiket ke Liga Champions. Namun Juventus punya lawan berat, yaitu Inter Milan. Pirlo sudah menegaskan tidak bakal mundur dalam masa genting ini dan klub masih mendukung. Juventus juga menjawab masa depan Ronaldo yang kabarnya bakal hengkang akhir musim ini, meski masih ada kontrak sampai Juni 2022. Pria asal Portugal itu diyakini bertahan sampai kontrak habis. Kalau Andrea Pirlo cinta Juventus, maka dia harus pergi. Legenda Juventus Angelo Di Livio meminta Andrea Pirlo mundur dari kursi kepelatihan Bianconeri demi kebaikan timnya sendiri. Sentuhannya sebagai peramu taktik rookie di Serie A terbukti tak mujarab dalam meramu skuad untuk menjadi kampiun. Revolusi besar wajib dilakukan klub agar kinerja buruk seperti musim ini tak terulang di kompetisi yang akan datang. Cedera lutut Zlatan Ibrahimovic baru pulih di pekan terakhir Liga Italia. Zlatan Ibrahimovic menjadi tumbal kemenangan AC Milan ketika melumat Juventus pada pekan ke-35 Liga Italia, Senin 10 Mei. Ibrahimovic sebenarnya sempat bermain beberapa menit, tetapi penyerang asal Swedia itu akhirnya ditarik keluar pada menit ke-66 dan digantikan oleh Ante Rebic. Menurut laporan Sky Sport Italia, Ibrahimovic mengalami cedera lutut dan akan melewatkan 2 dari 3 pertandingan tersisa musim ini. Artinya, striker berusia 39 tahun itu baru bisa kembali memperkuat Milan dalam laga pekan terakhir Serie A melawan Atlanta Minggu 23 Mei. Pioli tegaskan niatan Milan untuk permanenkan Tomori dari Chelsea. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menegaskan Rossoneri memang sangat berharap untuk bisa mempermanenkan servis Fikayo Tomori dari Chelsea. Fikayo Tomori sedang dalam kondisi yang bahagia sebab ia bisa mencetak gol perdananya bagi AC Milan.
AC Milan disebut bisa mempermanenkan servis Fikayo Tomori dari Chelsea dengan harga sekitar 26 juta pound sterling. Rossoneri sendiri disebut telah berusaha untuk membujuk The Blues agar memberikan mereka diskon. UEFA pusing, lokasi final Liga Champions berpotensi pindah ke Portugal. Sebuah keputusan besar mengenai perpindahan lokasi final Liga Champions musim ini bakal diambil UEFA dalam waktu dekat. Dua negara, Inggris dan Portugal, jadi kandidat utama tuan rumah partai puncak Liga Champions 2020-2021. UEFA tengah dipusingkan dengan potensi perpindahan lokasi final Liga Champions yang sejatinya bakal dihelat di Atatürk Olympic Stadium, Turki 29 Mei mendatang. Namun, kasus pandemi COVID-19 yang meningkat di negara tersebut buat aturan perjalanan luar negeri Inggris menjadi diperketat. Inggris muncul sebagai kandidat tuan rumah dadakan lantaran kedua finalis, Manchester City dan Chelsea, berasal dari negara tersebut. Sementara Portugal merupakan zona hijau dari wilayah COVID-19 di Eropa dan merupakan tuan rumah final Liga Champions musim lalu. Gary Neville prediksi 3 pemain MU ini pergi di akhir musim. Legenda Manchester United Gary Neville membuat prediksi siapa saja pemain yang bakal pergi dari Old Trafford. Ada 3 pemain yang diyakini hengkang. 3 pemain tersebut antara lain Juan Mata, Daniel James, dan Jesse Lingard. Juan Mata akan pergi dengan status bebas transfer, sedangkan Daniel James belum bisa menjadi pilihan utama meski kontraknya baru habis 2024 mendatang. Untuk Jesse Lingard sendiri memang sedang tampil sip, tetapi Solskjaer tampaknya masih tidak tertarik. Langkah selanjutnya, MU disebut-sebut mau mencari bek baru untuk bisa tandem dengan Harry Maguire. Ada pula kemungkinan untuk terus berburu duo Borussia Dortmund Erling Haaland dan Jadon Sancho. Mason Greenwood mau rekornya bertahan lama. Penyerang muda Manchester United Mason Greenwood mengukir rekor. Dia melewati capaian Wayne Rooney ketika usianya masih 19 tahun. Kini Greenwood mencetak 16 gol di Premier League, sedangkan Rooney menyerangkan 15 gol di usia ke-20 tahun. Dia punya tekad untuk terus bisa menambah raihan gol karena Greenwood ingin rekor yang dia miliki sulit untuk dilewati oleh pemain lainnya. Mudah-mudahan masih banyak lagi yang akan datang. Saya akan coba untuk terus mencetak gol agar tidak ada orang lain yang bisa memecahkan rekor saya di masa depan, kata Greenwood dikutip dari MU TV. Gantikan Gini Wijnaldum, Liverpool sudah kontak Kapten Udinese Rodrigo De Paul. Liverpool dikabarkan telah memulai pembicaraan dengan superagen Mino Raiola untuk mendatangkan gelandang sekaligus Kapten Udinese Rodrigo De Paul. De Paul dianggap menjadi pengganti yang pas untuk Georginio Wijnaldum yang akan pergi akhir musim ini. Pemain 26 tahun asal Argentina itu pun berpeluang jadi pemain baru pertama kubu Merseyside pada bursa transfer musim panas mendatang. Musim ini De Paul telah menyumbangkan 9 gol dan 9 assist dalam 33 laga di Serie A, meski Udinese tetap berkutat di papan tengah klasemen dengan sementara menempati urutan ke-11. Liverpool versus Everton akan mulai buka stadion untuk supporter mulai pertengahan Mei. Dua klub Liga Inggris, Liverpool dan Everton, akan mulai membuka pintu masing-masing stadion untuk para supporter demi bisa menonton pertandingan secara langsung. Dikutip dari Sky Sport, Liverpool akan membuka akses ke Stadion Anfield untuk 10.000 penonton pada laga kandang terakhir mereka musim 2020-2021. Adapun Everton akan mengizinkan 6.500 supporter datang ke Stadion Goodison Park. Keputusan kedua klub Merseyside ini bertepatan dengan pelonggaran aturan pembatasan sosial di Inggris mulai 17 Mei mendatang. Namun kebijakan ini hanya berlaku untuk supporter kedua tim dan tidak untuk para supporter lawan yang datang dari kota lain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!